Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. Shadaqallahul Adzim. Bapak Ibu sekalian, gerakan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah, bukan sebatas ucapan alhamdulillah. Ibadah kita cari rizki yang halal untuk umroh, untuk ibadah, itu maksudnya dunia. Jangan jadikan kesombongan, jangan dijadikan tujuan, jangan cinta dunia. Jadi hati kita sesak dengan dunia, penuh dengan tahun depan bisa umroh bersama-sama. Itu malaikat mengaminkan. Ya, amin ya Rabbal. Jadi Pak Ibu sekalian, ayo kita cuci hati kita, kita gosok hati kita, kita bersihkan hati kita dari apa? Dunia. Jangan dunia di hati, capek. Ya, kalau dunia di hati capek, maka dunia itu kita genggam, manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah kita, bekal ibadah kita. Itu nomor satu, supaya kita bahagia dalam beribadah dan menemukan surga dunia. Ya. Ini semua punya hati apa enggak? Katanya kalau lagi marah dasar nggak punya hati. Bener nggak punya hati? Hatinya itu beku, nggak punya perasaan, ya, nggak peka hatinya. Itu yang pertama. Yuk kita bersihkan hati kita dari dunia. Jangan cinta dunia, tapi zuhud dari dunia. Nggak sedikit Pak Bu, Nabi itu nggak mengkhawatirkan umatnya miskin, nggak khawatir Nabi dengan kemiskinan. Mal fakru akhsha alaikum, bukan kepakiran yang aku khawatirkan pada kalian. Innama akhsha antum sato alaikumud dunya, yang aku khawatirkan kepada kalian umatnya adalah kalian diluaskan dunia kalian. Kenapa? Tanah pasuha fatana pasuha. Dunia itu kalau dicintai, dijadikan tujuan, akan saling berlomba. Yang sudah punya motor ingin punya apa? Yang sudah punya mobil ingin punya apa? Bis. Yang sudah punya bis ingin punya apa? Pesawat. Sudah punya pesawat ingin punya apa? Gunung. Yang punya gunung ingin punya apa? Laut di pagar. Jadi akan berlomba, lihat tuh ke atas, lihat tuh ke atas. Hati tidak akan pernah bersyukur. Maka resep agama itu sederhana. Kalau hati pingin nyaman bahagia, urusan dunia lihat yang paling bawah. Yang punya motor jangan lihat yang punya mobil, lihat yang pakai sepeda. Yang pakai sepeda jangan lihat yang pakai motor, lihat yang jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki kemana-mana jangan lihat yang punya sepeda, lihat yang kakinya pakai roda. Kita akan bersyukur kepada urusan ibadah, urusan ilmu. Lihat orang yang di atas kita, para nabi, para ulama.
Itu yang pertama. Basuhlah, bersihkan hati kita dari hubbud dunia. Sebab Nabi bersabda, celakanya umat ini yaitu adalah hubbud dunia. Kalau dunia dijadikan tujuan hidup, jadi kesombongan dan kebanggaan, maka juhudlah dari dunia. Dunia itu jadikan alat, jadikan sahabat ibadah kita. Satu. Yang kedua, kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana hati kita bisa bergerak, berjalan suluk mendekat kepada Allah apabila nafsu menguasai diri kita. Ini jamaah sekalian, kita nih bepergian kemana-mana. Pingin gak ke Bali? Nggak mau. Pingin gak ke jalan-jalan? Kita jangan hanya melakukan perjalanan yang zohir, tapi batin kita harus melakukan perjalanan selalu menuju kepada Allah. Bagaimana caranya? Bapak ibu mau ke kebun, hatinya ingin mencari ridho Allah. Ibu-ibu bekerja di rumah, beres-beres di rumah, merawat anak, hati kita niatnya mencari ridho Allah. Jadi itu makna la maksuda illallah, tiada yang dituju dalam hidup ini kecuali Allah. Selalu hatinya mencari ridho Allah. Itulah makna hati kita pergi menuju kepada Allah. Jadi batin kita selalu mencari ridho Allah. Itu di kebunnya 7 jam, kalau hatinya mencari ridho Allah dihitung ibadah. Bapak-bapak pergi ke kantor 8 jam di kantor, hatinya niatnya mencari ridho Allah, 8 jamnya dihitung ibadah. Artinya konsekuensinya di akhirat dia mendapatkan pahala itu. Itulah makna hati selalu pergi mendekat kepada Allah. Maka kalau diri kita dikuasai oleh yang namanya syahwat duniawi, maka hati kita tidak akan pernah pergi menghadap kepada Allah. Apa yang disebut dengan syahwat nafsu? Ini Bapak Ibu sekalian, dalam diri manusia itu ada 2 kekuatan tarik menarik. Satu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap diri manusia ada nilai-nilai keburukan, nilai-nilai kejahatan. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Yang kedua, Allah pun mengilhamkan kebaikan, ketaatan, kesolehan pada diri. Itulah yang disebut dengan hati. Jadi dalam diri kita terjadi peperangan setiap saat antara kolbu dan nafsunya. Nah, tadi mau berangkat ke sini, perang dulu apa enggak? Kata nafsu, nanti juga ada pengajian lagi. Kata siapa? Nafsu. Nyampe di sini masih perang dengan nafsu kita. Ngantuk apa enggak? Maaf nih, maaf. Bu, ada yang ngantuk enggak? Ngantuk lulus. Ngobrol. Ada nggak yang ngobrol ya? Jadi melawan nafsu itu ada di diri kita. Sedang sholat, pikiran melayang kemana-mana. Nafsu. Hati mau husu, perang dengan nafsu kita. Jadi dalam diri manusia terjadi peperangan besar antara kolbu yang menyuarakan kebenaran dengan nafsu yang terus mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Nah, kalau diri kita yang menang nafsu, hati tidak akan pernah menghadap kepada Allah. Jadi kita perang dalam diri kita masing-masing. Allah jadikan ada potensi kebaikan dalam kalbu kita, potensi keburukan dan kejahatan dari nafsu kita. Bahkan ini jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan umatnya dari perbuatan syirik.
Tapi syiriknya, sabda Nabi, bukan ya'buduna syamsan wala qamara wala wathana, bukan menyembah matahari lagi, bukan menyembah berhala lagi, bukan menyembah bulan. Tapi yang dikhawatirkan syirik maksud Nabi adalah al-amalu li ghairillah. Kita beramal kebaikan tapi niatnya bukan karena Allah. Aduh, kalau nggak ngaji malu sama Ustadz Salim. Itu namanya apa, Bu? Ikhlas apa ria? Ria namanya. Gugur amal ibadah kita. Kenapa? Tidak lillah karena Allah. Ngaji itu perintah Allah, tapi kenapa karenanya karena si A, karena si B? Nggak nyambung jadinya. Yang memerintahkan Allah, maka karenanya pun, niatnya pun harus karena Allah. Nah, jadi nomor kedua, kita harus mampu menundukkan nafsu kita sendiri. Maka hati yang dipenuhi iman harus menang di setiap saat kita. Baru hati kita yarhal ilallah, akan selalu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang kedua. Dan Nabi bersabda, ada aduika ma baina janbik, musuh besar kita adalah sebetulnya bukan setan, tapi nafsu kita sendiri. Karena nafsu itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, yang paling bahayanya, si nafsu masih bisa menggoda kepada orang yang beribadah. Dengan cara apa? Menanamkan riya di dalam hatinya. Karena riya itu adalah kepentingan nafsu. Bu, di balik ibadah, di balik sholat, baca Quran, ada yang disebut apa? Kepentingan ingin dapat insentif sosial. Waduh, kalau saya ngaji, kata tetangga saya, soleh, ibu-ibu soleha, ini seneng dipuji begitu. Jadi di balik ibadahnya ingin dapat insentif sosial secara kemasyarakatan, ingin dapat penghormatan. Itulah riya. Nabi menyebutnya riya itu syirkul asgor, syirik menyekutukan Allah yang kecil. Membahayakannya apa? Membahayakannya ibadah kita rusak, hancur. Mudah-mudahan kita semua bisa menundukkan nafsu kita sendiri. Terutama orang yang sudah ibadah, itu nafsunya itu suka mendorong kepada ibadah, tapi ingin dapat bagian. Waduh, ini kata Syekh Ibnu Athaillah, paling sulit ini, paling sulit ini mengobatinya. So'bun ilaju, ibadah tapi yang ngedorong nafsu supaya dapat insentif sosial. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari kejahatan nafsu yang menyelinap di balik ibadah kita. Istilahnya itu adalah penumpang gelap. jadi bukan penumpang, tapi masuk ke situ gelap. Itulah nafsu menyelinap dalam ibadah. Namanya riya, sabda Nabi. Baru dua nih, lanjutkan jangan. Bu, lanjutkan jangan ini. Kalau nggak lanjutkan mau ke Tasik aja, Pak. Yang ketiga nih, kaifa yatma'u ayahdura fi hadratillah, ayadkhula fi hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatih. Bagaimana antusias ingin masuk dalam merasakan hadirnya Allah, sementara dia belum menyucikan dari janabah junub, kelalaian hati. Nih Pak, Ibu sekalian, hati itu pertama ada hati yang goplah, lalai saja dari Allah, gak pernah hatinya ingat ke Allah, makan tiap hari dari Allah. Betul apa betul? Coba, bernapas gratis apa enggak? Gratis. Ingat kepada yang memberinya. Nah, itu namanya nggak tahu diri. Orang nggak bersyukur itu nggak tahu diri. Itu kalau kita lihat tuh di TV itu banyak ya, binatang yang diurus sama majikannya dari kecil, itu ditinggalin sampai nangis binatang. Dia tahu dia yang menjaganya, yang memeliharanya, ngasih makannya. Binatang aja tahu diri, masa manusia nggak tahu diri dengan sang penciptanya?
Ini bumi semua diberikan oleh Allah untuk kita. Kita harus tahu diri dengan cara berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ingat hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Maka dalam ilmu tasawuf tuh hati yang lalai itu adalah sedang junub. Junub suci apa enggak? Enggak suci. Jadi orang yang hatinya lalai, dia tidak suci hatinya. Maka sucikan hati dengan cara hati selalu zakir, ingat kepada Allah. Baru kita akan merasakan hadirnya Allah. Ayadhula bi hadratillah. Kita akan merasakan hadirnya Allah. Waduh, ini kelas-kelas. Ini Bapak Ibu sekalian, pingin ningkat gak ibadah kita? Nah, ayo kita sekarang, nih hati ini gimana sih susah ingat kepada Allah, yang ada duit gitu aja. Kalau binatang yang suka duit, binatang apa di sini namanya? Kalau di Jawa Barat namanya mermot. Di sini apa ya? Bu, itu binatang duit gitu. Kasih rambut, kasih rumput diem. Rumput habis duit lagi. Apa? Marmut. Nah, itu. Ibu-ibu jangan kayak marmut. Duit aja gitu. Pokoknya apa-apa duit, ukurannya duit. Datang calon menantu, duitnya banyak apa enggak? Dilihat calon menantunya pakai sendal jepit, ditolak gitu. Ukurannya duit, segalanya duit aja. UUD namanya, ujung-ujung duit itu. Jangan begitu. Nah, hatinya akan lalai dari Allah, namanya goplah. Nah, goplah inilah sumber segala kejahatan. Orang kalau sudah hatinya lalai kepada Allah, sedang sholat pun hatinya lalai kepada Allah. Ya Allah, apa artinya takbir, apa artinya ruku dan sujud? Itu robot saja sholatnya. Sebab apa? Hatinya hampa, hatinya goplah, lalai dari Allah, tidak zikir kepada Allah. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kita ingin merasakan hadirnya Allah kapanpun dan dimanapun berada, merasakan hadirnya Allah, hati kita harus dibersihkan dari junub kelalaian. Loh, Bu, punya tasbih apa enggak? Ini siapa? Karuhunnya Ustadz Salim tuh, Pangeran Diponegoro, tandanya yang ditinggalkan di kamarnya tuh tasbih, wirid. Itu pejuang dulu. Indonesia bisa merdeka karena hadirnya orang-orang yang banyak zikir, bukan orang-orang yang cari kedudukan, cari kekuasaan, tapi hatinya mencari Allah. Sampai maju ke medan perang pun gak takut. Belanda musuh kita yang menjajah kita, pasukannya hebat, senjatanya modern, tapi orang-orang yang banyak zikir tidak takut dengan mereka. Bahkan dalam sejarah yang paling lama peperangannya adalah Pangeran Diponegoro, sampai habis-habisan ya Belanda untuk mematikan pergerakan Pangeran Diponegoro. Siapa? Ahli zikir, hatinya mencari Allah, hatinya hidup dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, maka ini yang ketiga ini. Ayo basuh dari junub, dari najis, kelalaian, dengan hati yang selalu ingat kepada Allah, maka akan merasakan hadirnya Allah. Kalau orang sudah merasakan hadirnya Allah, nggak ada rasa takut dengan manusia, tidak akan takut dengan naiknya sembako. Bu, kalau naik sembako rame apa enggak? Rame di mana-mana naik sembako. Bagi orang yang sudah merasakan hadirnya Allah, sedikit pun nggak ada yang membuat risau dan takut. Yuk kita lihat Pak Ibu sejarah Nabi kita. Nabi kita ya di Mekah 3 tahun diperangi, dimusuhi, bahkan terakhir akan dibunuh. Nabi hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan sembunyi dulu di Gua Sur, masih di wilayah Mekah. 3 hari 3 malam tinggal di sana. Untuk apa? Mengelabui orang-orang kafir. Tapi ternyata
mereka nanya ke dukun. Memang ada dukun? Ada. Dukun nanya di mana tuh Muhammad sembunyinya, sebab rute menuju Madinah nggak ada, nggak ditemukan, pasti sembunyi di mana. Wah, dukunnya apa ya, baca-baca gitu. Kata dukunnya, memang dukunnya ini hebat nih, sembunyi itu di Gua Sur. Itu sayembara, Pak. Barang siapa yang menemukan Nabi kita hidup atau mati, 100 unta, kalau mungkin sekarang 100 BMW. Pingin nggak Bu 100 mobil BMW Bu? Berebut tuh para siapa? Para pendekar itu. Setelah dapat info dari dukun bahwa Nabi kita sembunyi di Gua Sur, pergi naik ke gunung. Mereka sudah menghunus pedang, mereka posisinya pas di depan mulut gua. Nabi di dalam dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menangis. Kenapa? Khawatir nabinya dibunuh. Nabi bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, direkam dalam Al-Quran, la tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya bersama kami. Bersama kami itu Nabi merasakan hadirnya Allah lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Itulah yang membuat Nabi tenang setenang-tenangnya walaupun dalam keadaan berbahaya dan mencekam. Nah, kalau kita ingin bahagia, harus merasakan hadirnya Allah dalam kalbu kita setiap saat. Lagi banyak uang, ingat kepada Allah. Lagi sedikit uang, sama ingat kepada Allah. 3 ini ya. Jadi 3 harus merasakan hadirnya siapa? Allah. Ya Allah, itu saya baru pertama ini kesini, lihat katanya, kata Mas Dodi ada 5 gunung di sini, betul nggak? Bener nggak 5 gunung? Ada gunung yang suka meletus tuh, Merapi, ada gunung Merbabu, ada gunung apa? Sumbing, ada gunung Sindoro, ada gunung 5 apa kata 5. Wah, hebat amat nih ya, daerah sini itu anugerah dari Allah ya. Maka itu semua adalah perwujudan adanya Allah. Mata melihat gunung, hati kita harus menyaksikan Allah lah sang penciptanya. Itu yang ketiga. Jadi merasakan hadirnya Allah dengan cara buang kelalaian hati. Hati selalu zikir, ingat kepada siapa? Pada Allah. Yang terakhir, yang keempat ya, yang keempat, yang terakhir, kalau kita ingin bahagia hati kita, menemukan surga dunia sebelum surga akhirat yang abadi, kaifa yafhamu daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min habwatihi. Bagaimana kita akan bisa memahami rahasia-rahasia Allah sementara kita belum bertobat kepada Allah. Jadi tip yang keempat, rajinlah bertobat kepada Allah. Bagaimana tobat kepada Allah tuh? Istighfar sabda Nabi. Penuhi syaratnya. 1, ketika baca istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya, maknanya gitu. Lalu ikuti syarat pertama, iktiraf, akui dosa-dosa kita, dosa meninggalkan perintah Allah, dosa jatuh ke larangan Allah, dosa melukai perasaan orang tua, dosa berdusta kepada istri. Itu harus diakui ketika baca istighfar. Yang kedua, an-nadam, harus merasakan penyesalan yang mendalam. Aduh, nyesal jatuh kepada dosa sampai meneteskan air mata. Sabda Nabi, an-nadam huwa at-taubat. Penyesalan sampai meneteskan air mata, itulah taubat yang sesungguhnya. Yang ketiga, niat di hati tidak akan mengulang kembali atau mengajamnya. Ya Allah, aku tidak akan pernah mengulang kembali. Ya Allah, aku akan tinggalkan dosa ini selama-lamanya. Yang keempat, gemar amal soleh. Amal soleh itu akan menghapus dosa di masa lalu. Nah, yang keempat ini kita harus banyak tobat.
Apa sih keuntungan banyak taubat itu? Nabi yang bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dhikin faraja. Barang siapa yang istiqomah di istighfar, selalu istighfar berapa kali? 100 kali sabda Nabi. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Nabi saja baca istighfar astagfirullah 100 kali setiap hari. Kita ikuti Nabi 100 kali baca istighfar setiap hari supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah di alam kubur nggak ada tempat untuk beristighfar, hanya di dunia ini. Kesempatan terbaik bagi kita semua harus jadi orang-orang yang selalu istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, orang yang istiqomah istighfar itu, ini di hati rasa gelisahnya, rasa khawatirnya itu akan digantikan dengan ketenangan, hilang rasa gelisahnya, yang ada tentram hatinya. Itu buah istighfar di dunia. Yang kedua, ja'alallahu likulli hammin makhraja. Allah jadikan dari problem-problem kehidupannya diberikan solusinya. Bu, banyak nggak problem? Banyak. Bapak-bapak punya problem apa enggak? Punya masalah apa enggak? Tuntaskan dengan istighfar 100 kali setiap hari, Pak. Allah akan ganti jalan keluar, berikan jalan keluar dari problem-problem hidup kita. Kenapa sih problem itu? Problem urusan itu adalah karena penjelmaan dari dosa kita di masa lalu. Penjelmaan dosa di masa lalu menjelma jadi apa? Jadi problem dalam hidup, urusan anak, urusan rumah tangga, urusan rezeki, problem-problem yang banyak. Maka dengan istighfar Allah berikan makhraja, jalan keluarnya. Yang ketiga ini, banyak istighfar itu Allah berikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rizkinya di luar perhitungan kita. Menurut kita hanya dari petani, menurut PNS hanya dari gaji, tapi Allah kirim rizki dari arah, dari pintu yang Allah kehendaki. Ya, dari mana saja Allah datangkan rizki di luar perhitungan kita. Maka orang yang banyak istighfar itu rezekinya murah. Amin ya robbal. Jadi kalau rezeki kita sempit, maka banyaklah istighfar. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau kita belum bertobat dari dosa-dosa kita, maka kita tidak akan merasakan rahasia-rahasia Allah. Banyakkah rahasia Allah dalam kehidupan ini? Banyak ya. Sakit ada rahasia, ada hikmahnya nggak? Kalau kita banyak tobat kepada Allah, Allah singkap rahasia-rahasia Allah dalam kehidupan ini. Oh, ternyata ini hikmahnya. Kenapa saya diberi sakit? Kenapa saya diberikan problem ini? Kenapa saya diberikan ujian ini? Ini dan itu. Allah berikan singkap, dakoik, rahasia-rahasia di balik itu semua, sehingga kita akan menjadi orang yang tenang dan bahagia ketika Allah singkap semua rahasia-rahasia di balik kehidupan ini. Contoh Bapak Ibu sekalian, para sahabat kaya semua apa tidak? Para sahabat kaya semua apa tidak? Ada sahabat, kelompok sahabat, Pak, Bu, saking takirnya nggak punya rumah, gubuk reok pun nggak punya. Ibu-ibu masih mending punya rumah, betul nggak? Sekian puluh sahabat, ada yang nggak punya rumah sekalipun. Siapa mereka? Yang hijrah dari Mekah, rumahnya ditinggalkan, kebunnya ditinggalkan, ladangnya ditinggalkan, berani fakir dan miskin, yang penting bisa hijrah bersama Nabi. Mereka disebut oleh dalam sejarah ahlus supah. Supah itu apa? Di emperan masjid. Nabi membuatkan di emperan masjid ini saung. Mereka tinggal di situ karena nggak punya rumah. Disebutlah ahlus supah. Supah itu emperan masjid, Masjid Nabawi, masjid yang di Madinah, dibuatkan saungnya. Mereka pada tinggal di situ. Siapa pimpinannya? Yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an.
ada Abu Dar Al-Ghifari, sahabat-sahabat fakir dan miskin tapi sangat dicintai oleh Nabi. Tapi di balik kefakiran dan kemiskinannya itu, Allah bukakan rahasia. Apa rahasianya? Bisa ngaji 24 jam bersama Nabi. Contohnya Sayyidina Abu Bakar hanya 3 tahun saja bersama Nabi. Dari Yaman meninggal Nabi, beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sahabat yang lain sedang bisnis ke negeri Sam, ke negeri Yaman, sedang sibuk di pasar-pasar. Mereka yang miskin ahlu sufa itu terus bersama Nabi. Ilmunya banyak. Itulah rahasia di balik fakir miskin mereka. Jadi hikmah yang besar. Ilmu dari Nabi tidak hilang sampai kepada kita. Itulah rahasia hidup, Bu. Harus menerima takdir dari Allah. Lahir kita dengan rezeki kita duluan mana, Bu? Kami ini sebelum berangkat ke sini rezekinya sudah duluan. Kopi sudah disiapkan, makan pagi sudah disiapkan, kaminya belum datang ke sini. Itulah hebatnya Allah. Ibu pun bapak pun belum lahir ke dunia, rezekinya udah disiapin, sawahnya, kebunnya, apa yang udah disiapin oleh Allah. Ibu yang mencintainya, gak tidur semalaman demi anaknya. Itu semua siapa yang menggerakkan hati? Allah untuk kita. Siapa yang merawat kita? Orang tua kita. Allah gerakan hati mereka mencintai kita walaupun gak tidur semalaman, mencari rezeki pontang-panting untuk kita. Itu semua kebaikan Allah untuk kita. Maka pandailah bersyukur rezeki itu. Ketika kita 4 bulan dalam kandungan ibu, ditulis oleh Allah rezeki kita sudah ditakar, tidak akan ketukar sama tetangga. Kenapa kita harus iri dengan tetangga sebelah? Sebab rezeki kita sudah ditakar, tidak akan ketukar dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Terimalah itu. Jemput rezeki yang sudah ditakdirkan itu dengan cara yang halal. Itu usaha kita. Jadi kita jadi orang yang bagaimana? Mau besar mau kecil pemberian Allah, terasa nikmatnya. Kenapa? Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan kami sangat berbahagia ada Ustadz Salim Filah yang menggerakkan masyarakat di sini. Yuk sama-sama dekati ulama, Pak. Pengen gak di akhirat dengan para ulama? Sekarang harus dekat dengan ulama. Di alam kuburnya sabda Nabi tidak akan sendirian. Kalau di dunianya punya guru, punya ulama yang mendidik kita, yang mengajarkan agama kepada kita, maka di alam kuburnya tidak akan sendirian, dikumpulkan kembali. Itulah yang difirmankan oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Sauban yang katanya menangis di hadapan Nabi karena nanti di akhirat kalau tidak bisa berjumpa dengan Nabi, tapi syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Nabi tidak akan dipisahkan dengan Nabinya, baik di alam dunianya, di alam kuburnya, sampai di surganya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang dekat dengan ulama, duduk di majlisnya ulama, dengar ilmu dan petunjuknya, ikuti semua bimbingannya, maka di alam barzahnya akan disatukan dengan para ulama, di akhiratnya disatukan pula dengan para ulama. Itulah kebahagiaan kita bersama duduk di sini. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat dikumpulkan kembali dalam keadaan bersama-sama bahagia. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, besar manfaatnya. Mudah-mudahan pondok pesantren ini benar-benar bisa menyinari hati umat. Lahir dari pondok-pondok pesantren, khususnya pesantren yang ada di tempat ini, pesantren yang terus melahirkan para duat, para dai yang menyampaikan ayat-ayat Allah dengan akhlakul karimah, dengan hati yang ikhlas. Santrinya mudah-mudahan betah. Amin. Ya. Santri-santrinya mudah-mudahan betah semua. Amin. Juga ibu para wali santrinya yang anak-anaknya pesantren di sini, dukung terus sampai tuntas. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Harta yang ibu belanjakan untuk memesantrenkan anak di sini tidak akan nguap begitu saja, tapi itu menjadi aset kita, menjadi bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, besar manfaatnya.
dan mudah-mudahan kita semua bangkit dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Namun sebelum ditutup, ya sedikit jamaah sekalian, untuk kita terus bermulazamah ya dengan guru kita, dengan ulama kita, supaya kita sama-sama ada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini. Ya udah, mau duduk bawah aja. Allah. Jazakallah.